Beliau Habib Abu Bakar adalah manusia yang memiliki semangat di dalam berjuang untuk selalu dekat dengan Allah dan Rasul-Nya, sehingga pangkat kewalian sebagai kekasih Allah menjadikan manusia berbondong-bondong kepada beliau. Hadirin, ada beberapa hal yang menjadi perhatian atau wasiat dari Al-Habib Abu Bakar. Yang pertama, beliau selalu mewasiatkan untuk mengikuti salaf, para pendahulu, yang beliau pernah menyatakan, aku tidak berbuat sesuatu kecuali seperti apa yang dilakukan salaf-salafku. Tidak ada jalan kecuali jalannya para salaf, karena para salaf adalah manusia-manusia mulia yang telah berhasil melewati ujian dunia dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bahkan Allah memuliakan dengan kisah-kisah hidup mereka serta hasil dakwah mereka kepada umat. Jangan sampai kita menjadi anak atau murid atau muhibbin pecinta yang kehilangan arah dengan membutakan diri terhadap kehidupan para salaf terdahulu. Karena hadirin, sungguh fitnah dunia sangatlah membingungkan. Mereka para salaf adalah guru zahir dan guru batin bagi generasi setelahnya. Karena mereka membawa tongkat estafet risalah dari Nabi Muhammad. Jangan sampai kita merasa lebih mampu dengan hantaman dunia tanpa berjalan di jalannya salaf. Apalagi sampai merasa lebih baik dan lebih mengerti. Ingat, kehidupan yang kita jalani dengan berbagai macam problema adalah hal yang sama dihadapi oleh generasi salaf terdahulu. Problema-problema yang terjadi pada salaf terdahulu semuanya telah memiliki jawaban. Problematika keluarga, mereka memiliki jawaban. Problematika masyarakat, mereka memiliki jawaban. Problematika ekonomi, sosial, bahkan ketika menghadapi fitnah, mereka memiliki jawaban. Seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar, jika kita mengikatkan perjalanan hidup kita dengan mereka para salafun saleh, niscaya kita tidak akan dibiarkan dalam problema yang berlarut-larut. Apalagi dengan mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka walaupun mereka telah pindah atau hidup di alam barzakh, perhatian mereka kepada kita di alam dunia tidak akan surut. Sampai dikatakan bahwasanya keadaan seorang alim atau wali setelah wafatnya, perhatiannya menjadi lebih kuat, perhatian kepada keluarga, anak cucu dan muridnya serta para pecintanya dibandingkan ketika mereka masih hidup di alam dunia. Yang kedua, wasiat beliau yang selalu beliau sampaikan adalah melazimi membaca kitab-kitab para salaf. Karena dengan kitab-kitab itulah mereka para salaf berbicara kepada kita sebagai penerus. Termasuk kitab Ihya Ulumuddin yang Al-Habib Abu Bakar lazimi untuk baca dan dikhatamkan selama hidupnya, sehingga menjadikan keluarga lebih tertata dan menjadi awas terhadap fitnah dunia. Ingatlah hadirin, bahan bacaan di zaman dunia saat ini sangatlah banyak dan dapat membuat bingung karena daya akses yang tidak terbatas. Ditambah lagi dengan fitnah bacaan serta berbagai acara di media sosial yang mampu merubah bacaan akal kita dari kejernihan hati menjadi kerusakan, menjadi karat dan kematian hati. Karena bacaan-bacaan itu, terutama yang saat ini di media sosial, adalah informasi tanpa filter ilmiah, dan menjadikan semua dapat berbicara. Yang bodoh berbicara, yang fasik berbicara, yang mabuk berbicara, yang dengki berbicara, yang hasud berbicara. Maka dapat dikatakan siapa yang mencari kebenaran hanya dari media sosial, maka niscaya dia akan terjerumus, apalagi dia tidak memiliki ilmu yang jernih. Dan inilah sumber fitnah yang menjadikan orang zaman sekarang yang tanpa memiliki ilmu dan kebersihan hati akan tenggelam dengan fitnah tersebut. Maka dengan melazimi kitab Salafun Saleh yang diajarkan oleh para guru kita, baik di pesantren maupun majelis khair, yang mana kitab tersebut telah menjadi penerang dari generasi ke generasi, sampai kitab tersebut menjadi solusi bagi ketenangan hidup. Karena kitab para salafun saleh tertulis, terbaca jauh dari kebodohan, jauh dari penyakit hati, dan tertulis dengan niat salihah.
dan telah terbaca dari generasi ke generasi, dan pastinya telah mampu menjadi pendidik dari seorang ayah kepada anaknya, dari seorang guru kepada muridnya, dari seorang yang dicintai kepada orang yang mencintai, sehingga hal tersebut menjauhkan dari kemaksiatan zahir dan batin. Yang ketiga, wasiat Al-Habib Abu Bakar adalah selalu berprasangka baik. Karena prasangka baik adalah pintu rahmatnya Allah, dan prasangka baik adalah sesuatu yang menjadikan ruh ringan di dalam beramal soleh. Seseorang yang selalu berprasangka baik, jika hal yang diprasangkakan baik itu terjadi, maka dia mendapatkan faedah dan kemuliaan, dan jika yang diprasangkakan salah, dia pun tidak rugi. Manusia jika menjaga prasangka baik kepada manusia, maka jika tidak menjaga prasangka baik kepada manusia, kata Al-Habib Abu Bakar, ditakutkan dia tidak bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prasangka buruk terus-menerus kepada manusia adalah pembentukan model hati menuju prasangka buruk kepada Allah. Dan ditakuti orang yang selalu berprasangka buruk adalah orang yang dicap sesuai hadis Nabi SAW. Rasul pernah mengatakan, maukah engkau kuberitahu seburuk-buruk manusia? Maka sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, seburuk-buruk manusia adalah orang yang selalu hidupnya menjelek-jelekan, mengadu domba satu sama lain. Yang kedua adalah orang yang selalu mencerai-beraikan orang-orang yang saling mengasihi. Yang ketiga, orang yang paling buruk di dunia adalah orang yang suka mencari kesalahan orang yang tidak berbuat dosa dan berusaha untuk menyusahkan orang yang tidak berbuat dosa. Karena inilah ciri seburuk-buruk manusia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wasiat Al-Habib Abu Bakar adalah mengenakan pakaian salaf dan menunjukkan identitasmu sebagai seorang muslim yang mampu mencegahmu dari tempat-tempat yang tidak pantas, termasuk pakaian, pikiran dan hatimu terjaga dari pikiran yang melenceng dari jalan para salaf yang mampu mencegahmu dari pemikiran-pemikiran yang menjadikan engkau galil adab dengan salaf-salafku. Masih banyak nasihat dan wasiat ini yang bisa kami sampaikan di antara 4 wasiat Al-Habib Abu Bakar yang bisa kita sampaikan dan menjadi oleh-oleh bagi kita. Semoga wasiat ini bisa kita jalankan, dan insya Allah kedatangan kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan kita berprasangka baik bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita dengan berkah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dan kita meminta kepada Allah dengan berkah Al-Habib Abu Bakar agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah angkat derajat kita, Allah angkat fitnah dari negara kita, Allah angkat fitnah dari masyarakat kita, fitnah dari orang-orang yang hasud, fitnah dari orang-orang yang iri dengki, fitnah yang membuat tercerai-beraikannya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil Al-Habib Abu Bakar agar beliau dapat menolong kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Habibana Abu Bakar, wahai Habib Abu Bakar, kami adalah tetamumu ya Habib, kami pecinta-pecintamu, dan kami meminta agar engkau sampaikan kepada Allah segala hajat kami yang datang dari tempat yang jauh ya Habibana Abu Bakar. Engkau tidak akan menyia-nyiakan sesuai dengan perkataanmu di masa hidupmu. Engkau tidak akan menyia-nyiakan orang yang datang kepadamu, baik yang datang untuk urusan dunianya maupun urusan akhiratnya ya Habib. Kami pecinta-pecintamu, kami adalah anak-anakmu, kami adalah murid-muridmu ya Habib. Orang lain mampu mendapatkan keberkahan darimu ya Habib. Ayarjun naf'a minka banu fulanin wa yuhramuhu banukal akrabuna. Kami adalah pecintamu ya Habib. Kami berharap engkau memberikan kepada kami sesuatu ketika kami pulang dari tempat ini ya Habibana Abu Bakar. Kami mendapatkan keamanan dalam keluarga kami, mendapatkan ketenangan di dalam ibadah, dan semuanya menjadikan kami dekat denganmu. Dan tidak lepas ya Habib tali ini, tali keyakinan kami kepadamu sampai kami wafat, sampai kami berpisah di alam dunia. Ya Habibana Abu Bakar, sesungguhnya gurumu Al-Habib Ali tengah mengatakan,
Sesungguhnya guru kamu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, wa man dakhal fi himakum la yakhaf. Yang masuk di dalam perlindunganmu tidak akan merasa takut, tidak akan merasa rugi, tidak akan merasa terjerumuskan. Dan kami yakin itu datang kepada kami ya Habib Abi Bakar. Kami meminta terakhir bagi kami ya Habibana Abu Bakar, andai kata telah datang waktunya bagi kami untuk berpisah di alam dunia sebagai saksi ya Habibana Abu Bakar, kami pecintamu, kami minta kami yang hadir temani ya Habib Abu Bakar ketika malaikat Israel datang kepada kami. Temani kami ketika kami mengucapkan la ilaha illallah. Temani kami ketika kami mengucapkan la ilaha illallah, sehingga ketika roh kami lepas dari jasad kami ya Habib, engkau gandeng roh kami untuk engkau pertemukan dengan kakekmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kami masuk di dalam barzakh kami yang menjadikan raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, berkat salaf-salaf kami, berilah keberkahan kepada anak-anak kami, jauhkan dari fitnah, jauhkan dari musibah, jauhkan dari penyakit-penyakit hati. Berkat salaf kami ya Allah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu.